Pak Dr. Rama Sastra. Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan ini kan cukup menarik Pak Dr. Rama Sastra. Kenapa demikian ya? Karena dengan SDM kita yang 270 juta ya. Kalau SDM itu sebagai satu potensi ya, potensi yang sangat luar biasa dan bisa diberdayakan secara kemampuannya, itu kan akan menjadi aset bangsa yang sangat wah sekali kan itu ya. Semakin ke arah sini menurut Dr. Ahmad Sastri ini kan, Dr. Ahmad Sastri kan juga sebagai pelaku reformasi ini, problematika pendidikan kita itu kan problematika yang juga kan berdampak pada output pendidikan ya, Dr. Ahmad Sastra ya, karena kan ini kan investasi ini kan yang bersifat ada yang tangible, ada yang intangible faktor, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kalau proses pendidikan ini kan sesuatu yang tidak nampak ya, tapi nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu kan sebetulnya kan aset-aset pendidikan kita. Apakah ya dengan kondisi yang sekarang ini aset-aset yang luar biasa ini ya, ini mengarah kepada pendidikan yang berkualitas, ataukah tidak berkualitas, kemudian bagaimana mengatasi carut marut terkait dengan ya kalau menurut saya ini, bahasa saya ini kan dinamika pendidikan itu akan teraktualisasi dengan yang sekarang ini adalah produk-produk yang lalu ini, Dr. Ahmad Sastra. Ini mengatasinya bagaimana ini dengan dinamika seperti ini, Dr. Ahmad Sastra? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dengan pertanyaan Presiden ya, hubungannya dengan riset sih awalnya ya. Pertanyaannya kan dana riset tuh begitu banyak ya, triliunan tuh, mana hasilnya gitu kan. Kan itu ada satu pertanyaan ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari apa epistemologinya gitu ya, itu kan sebenarnya berhubungan dengan apa yang sebenarnya itu hubungan dengan yang sains teknologi itu kan, bahwa dia membayangkan yang namanya hasil riset itu otomatis langsung terlihat gitu. Yang terlihat itu juga sebenarnya dikaitkan dengan industrialisasi gitu. Padahal di dalam ilmu ya, terutama di humaniora pendidikan yang berhubungan dengan riset-riset manusia, kemudian sosial, itu memang tidak bisa langsung terlihat gitu. Tidak, sama sekali tidak langsung terlihat, bahkan dalam jangka panjang, tetapi itu akan membentuk sebuah membentuk kualitas manusia gitu sebenarnya. Nah ini kan memang ada dua kondisi ya, ada riset-riset yang berbasis teknologi yang memang kemudian terlihat bisa digunakan untuk efisiensi, efektivitas industri misalnya gitu ya. Tapi juga ada yang berhubungan dengan manusia, di mana manusia menjadi lebih berkualitas, kemudian hubungan masyarakat menjadi lebih baik, tentang kerukunan, tentang kecerdasan, tentang kesalehan, dan seterusnya. Memang faktanya kan seperti itu. Nah, kalau kemudian ilmu yang luas ini kemudian ditanyakan mana hasilnya, ini berarti kan disorientasi kalau menurut saya. Jadi saya lihat pertama nampaknya ada disorientasi yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah hari ini. Nah, disorientasinya itu kan memang begini ya, manusia itu, cara berpikir manusia itu kan memang tidak bisa dilepaskan dari profesinya apa gitu, wajar gitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang expertise, sebuah apa keahlian. Prof Sutek itu pasti bicara tentang hukum gitu ya. Prof Fahmi bicara tentang sains teknologi ya, lebih khusus spasial itu gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya presiden dan menteri kita itu kan dua-duanya seorang pengusaha ya kalau kita lihat ya. Nah, memang tidak bisa dihindarkan, apalagi kalau kemudian Prof Sutegi tadi sempat menyinggung tentang istilahnya oligarki lah gitu ya, diarahkan ke pragmatisme misalnya, maka ini nampak sekali bahwa kualitas pendidikan di negeri ini ya
tergantung standarnya. Nah, kalau Prof. Hamid ini standarnya kan kalau mau pakai standar bisa nggak dapat, standar Islam apalagi kan, Islam itu kan eh, targetnya itu kan dunia akhirat ya. Di dunia hasanah, akhirat hasanah. Kalau pakai standar Islam kita terlalu tinggi gitu. Nah, nampaknya ini justru menurut saya disorientasi di mana pendidikan kemudian diarahkan kepada semata-mata industrialisasi, tidak kepada pembangunan masyarakat atau manusia seutuhnya. Padahal itu menjadi cita-cita dan filosofi pendidikan nasional, menjadi manusia yang utuh itu. Nah, sekarang ini justru tidak utuh, menjadi manusia-manusia parsial. Seakan-akan seolah-olah itu ya pendidikan itu hanya diarahkan untuk menciptakan tenaga kerjaan sih gitu. Sebenarnya tenaga kerja itu kan nggak ada yang salah gitu. Tapi kalau itu kemudian tanpa roh gitu, secara keilmuan kehidupannya itu lemah, kemudian hilangnya misalnya kompetensi kepemimpinan, apalagi misalnya tentang apa idealnya seorang ilmuwan itu seperti apa gitu ya. Nah ini memang menjadi semakin sempit ya, pendidikan di negeri kita menjadi sangat dipersempit hanya kepada tadi mungkin kalau Prof. Sutegi tadi kan menyebutnya pragmatisme, mungkin kalau menurut saya itu materialisme gitu, ke arah materialisme, ke arah bagaimana orang bekerja itu, orang belajar itu link and match itu dihubungkan dengan perburuhan, dihubungkan dengan dia sebagai tenaga kerja yang harus mengisi pabrik-pabrik itu. Nah, saya kira ini sudah jauh kehilangan roh itu sendiri. Nah, ini bisa ditelusuri sebenarnya karena pendidikan itu kan sebenarnya hubungan erat dengan peradaban, hubungan erat juga dengan pilar-pilar yang menopangnya gitu. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya perkembangan pemikiran ya, kalau saya melihatnya dari sisi filosofis ya, perkembangan pemikiran pendidikan yang mutakhir yang hari ini, yang diusung oleh rezim hari ini nampak sekali bahwa pendidikan kemudian diarahkan kepada orientasi duniawi semata. Dia tidak masuk kepada orientasi tadi nilai-nilai tadi ya. Bahkan dunia akhirat kalau Islam itu kan kepada duniawi semata. Nah, paham yang mengajarkan tentang duniawi, kalau bahasanya Al Atas itu kan di sindikinian itu namanya sekuler gitu. Jadi Indonesia itu secara filosofis bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dianalisa bahwa Indonesia itu pendidikannya berarti sekuler gitu. Pendidikan sekuler itu pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan duniawi semata. Nah, kepentingan duniawi semata dia akan menghilangkan dua hal. Yang pertama adalah roh. Karena secara ontologis di dalam Islam itu yang namanya ilmu itu semata-mata dari Allah sebenarnya. Kemudian kebenaran itu sebenarnya juga dari Allah gitu. Kemudian mencari ilmu itu adalah untuk meraih ridho Allah gitu. Sehingga tadi Prof. Fahmi sebutkan bahwa ilmuwan itu juga harus beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu kan dia menggabungkan antara iman dan ilmu, itu lahirlah adab secara individual. Secara sosial itu melahirkan apa yang disebut dengan peradaban. Peradaban yang berbasis keimanan dan berbasis keilmuan. Nah, itulah peradaban Islam itu. Nah, sekulerisme tidak menghendaki itu, tidak berorientasi ke sana, dia hanya berorientasi kepada dunia. Nah, kalau udah bicara dunia itu berarti bicara materi. Kalau bicara materi berarti bicara uang. Kalau bicara uang berarti bicara produksi. Kalau bicara produksi berarti bicara buruh. Setelah itu kalau bicara buruh berarti di atas ada pemilik modal. Nah, itu namanya kan oligarki ekonomi. Nah, sehingga link and match yang dimaksud dengan apa? Bahwa orang sekolah, orang belajar itu untuk mendapatkan pekerjaan, terus kemudian menghilangkan roh, menghilangkan fungsi-fungsi yang lebih esensial, yang namanya adab, akhlak, kepemimpinan, keimanan, itu jelas-jelas justru menjadikan pendidikan itu kehilangan esensinya, dan negeri kita nampaknya sudah ke arah sana gitu.
ini kan soal kebijakan pendidikan ya, politik pendidikan di negeri ini. Ini mengkonfirmasi, menandaskan bahwa negeri kita ternyata tidak berbasis kepada ideologi sekuler. Menurut saya sih seperti itu ya di Indonesia ini ya, sehingga kita sebagai pelaku pendidikan di Indonesia ini, orang-orang akademik gitu ya, memang kita harus mengingatkan. Kan tadi Prof. Fahmi menyebutkan ayat ya, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tapi setelah itu kan fadzakir kan, innama anta mudzakir gitu. Jadi kita kaum akademisi jangan larut di dalam kesalahan ini kalau menurut saya. Jadi standar kita ini berarti sangat rendah. Iya, itu kalau berhasil nanti itu kan masih mending. Nah kalau kemudian ternyata misalnya hanya untuk memperkaya oligarki, misalnya untuk memperkaya pengusaha, kita hanya menjadi buruh-buruh di negeri kita sendiri, ini kan lebih parah lagi gitu kan. Berarti ini kan malah justru dari penjajahan gitu kan. Nah, anta mudzakir gitu. Standarnya harus dinaikkan lagi, bukan hanya berbasis sekulerisme, tetapi negeri ini yang justru mayoritas Muslim harus belajar dari peradaban Islam. Ini luar biasa ya, belajar dari peradaban Islam. Bagaimana Baitul Hikmah misalnya telah melahirkan banyak ilmuwan. Kemudian dalam Islam itu jelas ya perintah dari Allah bahwa menuntut ilmu itu wajib, itu hanya ada dalam Islam, dalam peradaban Islam ya kan. Ada seorang khalifah ya, namanya Al-Hakam bin Abdurrahman An-Nasir. Beliau bahkan mengutus anak buahnya gitu untuk pergi ke negeri-negeri timur untuk membeli buku-buku gitu. Jadi mereka betul-betul pecinta ilmu, betul-betul penuntut ilmu gitu. Tapi kalau basisnya itu sekulerisme, apalagi materialisme, itu mungkin akan kehilangan orientasi keilmuan itu kalau menurut saya. Nah tentu kalau sudah bicara seperti itu, pendidikan kemudian dijauhkan dari iman, dijauhkan dari esensi ilmu, kemudian hanya berorientasi kepada produksi, kemudian industrialisasi, kemudian materialisme, kemudian oligarki, maka tentu ini jatuh ya, kita sudah masuk ke dalam perangkap yang destruktif kalau menurut saya kalau di negeri kita ini. Mungkin sementara itu ya Mas. Baik, Pak Dokter Sastra, cukup menarik ini. Ada satu lagi nih Pak Dokter Sastra. Warna pendidikan kita ini mau diarahkan kemana ini sebenarnya? Kalau melihat dari output karakter yang sekarang ini ya terjadi di negeri kita. Silakan Pak Dokter Sastra, barangkali ada pencerahan ini. Ya, saya mau pakai standar Islam ya. Saya pakai standar Islam, nanti kita akan coba korelasikan atau kita bandingkan dengan di negeri kita. Yang pertama misalnya universalitas. Jadi sifat peradaban atau pendidikan Islam itu universalitas, yang kata Prof. Fahmi tadi, mengutip Al-Anbiya 107 gitu ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin tadi. Nah, mungkin pertanyaan begini, apakah produk-produk pendidikan di negeri kita itu bahkan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat dunia? Nah gitu. Itu yang pertama tuh. Sementara Islam itu bisa dirasakan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh manusia di dunia. Nah, apakah pendidikan negeri kita ini bisa dirasakan kebaikannya untuk umat manusia di dunia? Itu jawabannya kan belum gitu ya. Belum malah gitu ya. Kemudian kalau dalam Islam itu berbasis iman atau tauhid, di mana sebenarnya itu sebenarnya sejalan juga dengan visi pendidikan di Indonesia. Kalau kita lihat kan ada itu yang melahirkan orang-orang yang beriman gitu kan, bertakwa, berakhlak, kemudian kreatif dan seterusnya. Memang secara konsepsi itu ada. Nah, pertanyaannya apakah setiap kebijakan pemerintah yang ada ya dari zaman Soekarno sampai hari ini tuh justru mengacu kepada normatif yang sudah ideal itu? Ternyata tidak, ternyata malah semakin sempit gitu. Bukannya semakin menjadi pendidikan yang
yang berbasis iman, berbasis ilmu, berbasis amal, tidak, ternyata malah lebih mengarah lebih sempit, hanya hanya diarahkan kepada target-target pragmatisme gitu, dikaitkan dengan industrialisasi. Nah, ini berarti prakteknya sudah tidak mengarah ke sana, ya kan? Yang kedua, adil. Dalam Islam itu memang menebarkan keadilan, ya, kata adil juga memang dari hasanah Islam sih, ya. Tetapi kata adil itu ada di dalam Pancasila, kan, keadilan sosial. Nah, pertanyaannya, apakah kalau dalam Islam itu kan pendidikan untuk semua, ya, semua orang punya hak gitu, bahkan dibiayain oleh negara. Nah, di negeri kita pertanyaannya adalah apakah pendidikan di negeri kita ini sudah untuk semua? Apakah semua anak-anak itu mendapatkan hak-hak pendidikan tanpa biaya, gitu? Atau sebaliknya, ada sekolah-sekolah yang sangat mahal yang sudah masuk kepada uh, uh, bisnis gitu, sehingga tidak semua orang bisa, bahkan ada orang-orang miskin yang bahkan tidak bisa sekolah gitu, putus sekolah, atau sesuai dengan apa yang ditulis dalam Pancasila, keadilan sosial, di mana kesehatan, pendidikan itu memang menjadi hak, keamanan menjadi hak semua warga negara. Mereka mendapatkan secara cuma-cuma karena mereka tuh membayar pajak. Ternyata tidak, pajak mau bayar, apa-apa dipajekin, tapi sekolah juga susah. Tidak semua orang bahkan bisa merasakan sekolah. Bahkan kalau di Kabupaten Bogor, Sani di Kabupaten Bogor, ya Mas, ya, itu untuk rata-rata itu baru sampai SD kelas 5 gitu. SD kelas 5 kita itu kalau di rata-rata di seluruh Kabupaten Bogor ini, kalau di rata-rata, jadi masih sedikit yang dokter, masih sedikit yang sarjana juga, bahkan sarjana juga masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, ini artinya ada persoalan di sini. Nah, yang terakhir itu adab namanya. Adab melahirkan peradaban. Nah, kita lihat sekarang peradaban di negeri ini gitu, sederhananya gitu, ya. Bagaimana peradaban di negeri ini? Apakah kemudian sudah berbasis kepada nilai-nilai yang baik gitu, ya, berasal dari agama, terutama Islam, atau malah uh, peradaban kita itu dihegemoni oleh nilai-nilai Barat? Itu kita bisa lihat ketika ada suara-suara kebangkitan Islam, itu apakah diterima atau ditolak? Faktanya ternyata suara-suara Islam di negeri mayoritas Muslim ini justru dianggap sebuah radikalisme, dianggap sebagai hal-hal yang berbahaya, dianggap mengancam, dan seterusnya. Sementara ketika peradaban Barat yang hadir seperti ada seks bebas, homoseksual, itu malah dianggap sebagai ekspresi hak asasi manusia. Padahal ini secara paham sudah jelas sekali bahwa sebenarnya paradigma Barat itulah yang sekarang ini sedang menghegemoni negeri ini, yang namanya sekularisme, liberalisme itu, dan tentu jauh dari Islam itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tentu negeri kita ini sedang menuju kerusakan sebenarnya, bukan sedang menuju kebaikan-kebaikan. Karena dari sisi standar universalitas, tauhid, adil dan beradab itu justru tidak terpenuhi di negeri kita. Yang terjadi justru sebaliknya. Ada ketidakadilan, ada kerusakan amoralitas, kemudian pendidikan menjadi sempit dan dangkal, dan seterusnya. Saya kira ini menjadi satu satu pandangan, ya, satu pandangan yang bisa dijadikan sebagai renungan untuk bangsa ini. Sebenarnya sedang mengarah kemana gitu? Kalau menurut saya sih sedang mengarah kepada ketidakjelasan, ya, sesuatu yang buram, sesuatu yang sempit, sesuatu yang gelap kalau menurut saya gitu. Tidak semuanya salah, tetapi untuk menuju sebuah peradaban yang ideal, nampaknya Indonesia masih jauh, terutama kalau kita mau belajar dari peradaban Islam. Mungkin itu, Mas. Baik, Pak Dr. Rahmat Sastra, sebagai Ketua Forum Dokter Muslim Murid Bangsa, terima kasih atas ulasan penjelasan dari Pak Dr. Rahmat Sastra.